saya mau bawain goodie bag buat Fadel, bening skincare udah saya siapin biar tetap glow up, ya itu. Nggak, bukan biar sehat aja kulitnya. Biar ada rencana nge-get jadi BA kan dok? Oh enggak dong gitu. Saya nggak mau. Ya kalau seandainya nanti terbukti ada kriminal seperti itu, masa image brand saya jadinya keganggu, itu aja. Untuk update-nya yang saya tahu, Nikita Mirzani sekarang sedang liburan ya bersama Mas Gilang sama Mbak Sandi MS Glow. Izin dulu, dianya ngechat subuh-subuh tadi, Mas Gilangnya juga, Mbak Sandinya juga, dok pinjam Niki bentar ya, dia bilang kayak gitu. Iya, saya bilang kayak gitu, jagain ya. Lagi liburan dulu, mungkin juga karena pusing dianya juga kan, dengan ya untuk supaya hatinya juga tenang gitu. Karena mungkin dia ngelihat sosok seseorang itu yang datang hari ini itu mungkin agak mumet otaknya gitu. Dok, tapi kalau melihat dari kasus hukumnya sendiri, kalau dari dokter kan kemarin mangkir si Fadel, terus saat ini juga sudah hadir gitu dok, mungkin seperti apa? Ya saya harapkan untuk bapak-bapak instansi semuanya tegak lurus ya, terhadap kasus ini. Dan yang harus kita garis bawahi, tolong semua teman-teman media, kita harus garis bawahi di sini. Ini bukan kasus biasa, ini kasus anak di bawah umur yang harus menjadi urgenitasnya itu tinggi sekali. Beda ceritanya kalau seandainya kasusnya AIWO orang dewasa, ini anak di bawah umur, itu saja. Dok, kemarin kan Nikita Mirzani juga melaporkan inisial R, ya kan, dan bicara soal dia mempublish salah satu Abang sayang ya. USG-nya. Dokter kan sebagai dokter juga, udah pantas nggak sih USG itu dipublish? Ini saya general ya untuk membahasnya. Untuk dia melaporkan, setahu saya mungkin si abang sayang gitu. Nah harusnya itu kan Loli itu kan anak di bawah umur. Apapun semuanya, tingkah laku dan apapun semuanya harus dalam persetujuan orang tuanya. Orang tuanya siapa? Nikita Mirzani. Kalau ceritanya nanti Loli bilang iya saya yang nyuruh, tidak bisa, karena Loli masih tanggung jawab Nikita Mirzani. Jadi kalian di sini para media sudah bisa menjawab sendiri apa yang terjadi. Dok, ini kan kemarin ada isu bahwa kakaknya dari Fadel sendiri menyewa apartemen itu atas namanya dia, Laura. Ini gimana ini dok? Saya tahu waktu itu, mungkin kalau kalian nonton di salah satu media, saya pernah membahas ini karena diduga sewa apartemen itu atas nama Martin. Itu yang saya tanya, Martin siapa? Rupanya ada jawaban sendiri ya, itu atas nama abangnya kayak gitu. Nah jadi pertanyaan, itu uang siapa? Itu saja, uang siapa? Kalau seandainya diduga uang Loli, balik lagi ke konsep di awal tadi, Loli apapun itu keputusannya, apapun yang berhubungan sama Loli dalam kuasa orang tuanya. Orang tuanya siapa? Nikita Mirzani. Berarti Nikita Mirzani berhak melakukan apa saja demi keselamatan anaknya. Untuk kondisinya melaporkan Martin sendiri untuk menyewa kemarin sebuah apartemen gitu. Di luar kapasitas saya untuk menjawabnya. Dok, untuk kondisinya dari Loli sendiri, mungkin dokter terakhir ketemu sama Loli kapan, dan mungkin memantau juga nggak sih dok, karena kan dibilang saat ini Loli dengan Ya, saya bisa menjawab hanya sebatas kapasitas saya aja ya. Saya tahu dengan dari Nikita Mirzani terakhir sudah mulai tenang, sudah mulai stabil, karena juga udah jauh dari lingkungan circle-nya yang bisa memanipulasi dia, dan juga sudah dapat bimbingan juga, konseling. Yang kita inginkan Lolinya sudah semakin tenang kayak gitu, itu aja. Sudah berbicara juga sama Bang Edwin, sudah ngomong dari hati ke hati gitu, itu aja. Dan juga terakhir juga kooperatif yang melakukan visum tambahan.
melihat saat ini si Loli juga sudah meminta maaf juga kepada Nikita Mirzani gitu dok, kemarin pada saat ditemui di Polda. Nanti kita bicara seperti itu, artinya mungkin hubungan antara anak dan ibu saat ini sudah mulai membaik gitu dok. Melihatnya seperti apa dok? Itu yang saya bilang, mau gimana pun, mau sampai mati pun nanti, ibu dan anak itu tidak akan pernah terpisahkan karena ada hubungan darah. Tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan anak. Maka dari itu kita menginginkan dari pihak keluarga pastinya menginginkan ya ini menjadi sebuah tutup bukunya mereka, menjalin hubungan kembali lebih baik lagi. Karena yang saya tahu sebelum kejadian seperti ini, Laura itu anak yang baik sekali, anak yang sopan sekali. Kalian bisa melihat dari YouTube-nya Nikita Mirzani ya, dia itu anak baik sekali, hormat dengan aminya, dengan miminya, kalau dia manggilnya mimi gitu. Baik sekali. Kenapa ketika dia sudah pindah ke UK, setelah ketemu dengan keluarga yang salah satu keluarga di sana, berubah drastis sekali. Itu yang saya nggak tahu, dan apa yang mereka lakukan ke Laura ini sehingga menjadi Laura yang sekarang. Itu aja yang saya sesalkan. Bok, dalam analisa kedokteran, boleh nggak USG itu tanpa perintah dokter untuk dipublish? Tidak boleh. Pertama, terlepas misalnya seandainya Loli misalnya sudah dewasa, itu tidak boleh juga dipublish karena itu adalah kerahasiaan. Sebagai dokter saya tahu itu ada kerahasiaan pasien, tidak bisa dipublish secara umum tanpa indikasi pula. Kecuali dibutuhkan di pengadilan, harus ditunjukkan di pengadilan. Tapi apalagi ini sudah ditunjukkan di publish, plus juga Loli di bawah umur, Laura di bawah umur gitu. Jadi lepas ya, dan pantas untuk dilaporkan dengan Iya ada dong, pasal-pasal. tapi kalau seandainya abang bilang itu suruhannya Fadel dan Fadel mengiyakan, berarti Fadel bersiap-siap menjadi tempat buangan limpahan masalah nih gitu. Kalau Fadel, saya bilang di sini, Fadel kalau bukan kamu yang nyuruh, lebih baik kamu bilang bukan kamu yang nyuruh daripada kamu yang kena tambahan pasal loh gitu. Jangan sampai kamu nggak ngerti apa-apa, kamu masih belum tahu tentang ini, iya aja, nanti jadinya kamu yang bermasalah. Kalau tidak katakan tidak, iya katakan iya, itu saja. Dok, berarti yang satu visumnya bisa ditutup nggak sih dok? Kan di bawah umum kan? Apa? Yang meriksa visumnya si Oli bisa ditutup nggak? Karena di bawah umum kan? Laura melakukan yang disebarluaskan sama oknum itu kan bukan visum, tapi hasil USG. Sudah sih maksudnya ya. Gimana bisa ditutup kan?